Nah, malam hari ini nuansanya malam Natal ya. Sederhana sekali, tidak apa-apa. Saya akan memujikan satu pujian yang indah ya, meskipun singkat ya. Immanuel. Ya. Immanuel, Immanuel, namamu disebut Immanuel. Kau Tuhanku, Allah beserta di dalam kita. Namamu disebut Immanuel, beserta kami selamanya. Immanuel, Immanuel, namamu disebut Immanuel. Kau Tuhanku, Allah beserta di dalam kita. Namamu disebut Immanuel, beserta kami selamanya. Allah beserta di dalam kita. Namamu disebut Immanuel, beserta kami selamanya. Saya serahkan kepada Pak Franky, hambanya. Selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan senior. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami tidak meminta Tuhan hadir pada pertemuan kami saat ini. Karena kami percaya Allah adalah Allah yang maha hadir. Tuhan yang hadir di segala tempat, di sepanjang waktu. Namun kami harus mempertanyakan kepada diri kami sendiri. Apakah kami layak untuk datang dan menghadiri pertemuan yang kudus ini? Pertemuan yang maha penting ini. Jikalau masih ada kejahatan, dosa dan pelanggaran, maka sebenarnya kami tidak layak dan pantas untuk bertemu Tuhan yang kudus itu. Oleh karenanya Tuhan kami mohon ampun atas segala kealpaan, kesalahan, pelanggaran dan dosa-dosa kami. Tuhan suci dan bersihkan di dalam darah-Mu, agar kami lagi dilayakkan, dipantaskan untuk menghadiri pertemuan dengan Tuhan ini. Kami mohon dengan sangat agar suara Tuhanlah, nasihat dan pengajaran Tuhanlah yang disampaikan lewat pertemuan di akhir tahun 2023 ini. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, salam hormat selalu kepada Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan senior. Tadi saya mendengar percakapan sejak awal, saya mendengar pembicaraan dari hamba-hamba Tuhan di Probolinggo, dari Surabaya, Blitar, Ulingi, ya, ada juga dari Mojokerto. Ya, sampai ditulis Ngawi hadir, Bone hadir, Tulung Agung, Lumajang, Tuban, Kalimantan Tengah, Malang, Sulawesi Tengah, Kupang, China, Kediri,
Tapanuli Utara, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kita masing-masing saling menyapa dalam keadaan yang baik-baik saja saat ini. Rasanya ada keharuan, akhirnya kita sampai juga menjejakkan Truth Mission di akhir tahun ini. Saya tidak janjian dengan Bapak Pendeta Petrus berkaitan dengan tema. Namun tadi beliau sudah menyampaikan kita dalam tema Natal yang sederhana ini. Begitulah tadi kata beliau kalau Bapak Ibu menyimaknya. Dan judul atau tema yang ingin disampaikan dalam kesempatan ini adalah kesederhanaan. Pak Petrus, kita nggak pernah janjian mengenai tema kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Tadi saya menyampaikan dalam doa, kita tidak meminta Tuhan hadir. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan adalah Allah yang maha hadir. Hadir di sepanjang waktu umur kita. Hadir di pelosok-pelosok negeri, di pelosok-pelosok daerah. Tetapi yang perlu kita pastikan sebagai anak-anak Allah, sebagai rekan-rekan hamba Tuhan, kita mesti memastikan apakah saya, Bapak Ibu sekalian, kita semua layak untuk hadir masuk dalam pertemuan ibadah di mana Tuhan ada di tempat ini. Oleh karenanya, kita percaya orang yang datang kepada Tuhan dengan segala kerendah hatian, Tuhan pasti pandang layak untuk menghadiri pertemuan yang penting ini. Tidak terasa jika saya memperhatikan sejak April 2023, Bapak Pendeta Petrus mempercayakan pelayanan Truth Mission ini sampai di akhir tahun Desember 2023, kurang lebih 9 bulan. Waktu terus berlalu, usia kita pun semakin bertambah. Tadi saya juga mendengar percakapan bagaimana keadaan jantungnya, bagaimana keadaan kesehatannya, dan lain sebagainya. Lalu saya juga mendengar ada juga hamba Tuhan yang kesehatannya tidak kunjung membaik, malah sebaliknya. Saya jadi teringat memang dunia bukan rumah kita. Dunia ini adalah tempat persinggahan sementara. Jangan pernah membangun Firdaus di bumi ini. Karena benar-benar rumah kita ada di dalam surga. Jadi kalau Bapak Ibu sedang sedih dan duka, ingatlah rumah kita ada di dalam surga. Jangan kurang sukacita kita. Jangan kurang kebahagiaan kita dengan apapun yang dihadapi dalam kehidupan ini. Tuhan beserta kita. Immanuel, Tuhan beserta kita. Tuhan beserta kita tidak hanya ada selama kita ada di muka bumi ini saja. Tetapi Tuhan berjanji menyertai kita sampai di segala zaman. Sampai kita dihentarkan masuk dalam langit baru dan bumi baru. Itu janji Tuhan. Dan kita semua masing-masing menanti panggilan pulang untuk masuk dalam Yerusalem baru. Waktu yang sangat kita nantikan sebagai hamba-hamba Tuhan. Dan satu kalimat yang kita ingin dengar ketika kita tutup mata di dunia ini dan kita buka mata di kekekalan. Ada satu kalimat yang kita benar-benar ingin kita dengar dari Allah Bapa yang Maha Tinggi, dari Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Kalimat itu adalah,
Inilah anakku yang kukasihi. Kepadamulah aku berkenan. Sepotong kalimat inilah yang kita ingin dengar ketika kita tutup mata. Oleh karenanya selama masih ada sepenggal waktu, selama masih ada sepotong kesempatan, kita yang hadir pada malam hari ini, selama masih ada nafas di lubang hidung kita, selama masih ada debar jantung di dalam badan kita, mari Bapak Ibu, kita terus membangun persahabatan dengan Tuhan. Jangan pernah menyimpan hal yang melukai Tuhan sedikit pun. Jangan pernah menyisakannya. Jika ada hal-hal yang kurang beres, biarlah Roh Kudus tunjukkan kepada kita. Dan sesegera mungkin kita bereskan. Jangan sampai kita menghadap Tuhan, masih ada sesuatu yang belum beres dalam hidup kita. Celaka luar biasa. Jangan sampai masih ada kebencian yang masih tersisa. Jangan sampai masih ada permusuhan yang belum kita bereskan. Jangan sampai kita masih menyembunyikan kecemaran, kejahatan. Lalu kita menghadap Tuhan. Berbahaya luar biasa. Oleh karena itu, puji Tuhan kita masih bisa bertemu saat ini. Dan kita benar-benar memberikan waktu kepada Tuhan untuk berbicara. Kiranya Tuhan berkenan menasihati kita malam hari ini melalui kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan pada kesempatan akhir tahun 2023 ini tema yang diberi adalah kesederhanaan. Pada umumnya, orang memberi pengertian tentang kesederhanaan hanya pada bagian permukaan saja. Kata kesederhanaan atau kata sederhana, saya coba mencarinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata sederhana ini diartikan sebagai sikap yang bersahaja atau yang sewajarnya. Jadi kata sederhana diartikan kepada apa adanya atau tidak berlebihan. Tadi saya mengatakan bahwa orang pada umumnya memberi pengertian kata sederhana hanya pada permukaan saja. Apa maksudnya? Sering kata sederhana ini dikaitkan dengan penampilan seseorang dengan apa adanya. Atau orang sering bilang low profile. Bajunya sederhana, tidak mewah. Lalu cara bicaranya santun. Tidak menunjukkan siapa dirinya. Lalu dia memiliki rumah yang jauh dari kesan mewah, rumah yang sederhana. Sering orang berkata sederhana dari sisi itu. Ia menggunakan kendaraan roda 2, menunjukkan bahwa dia orang yang sederhana, makan pun di tempat-tempat yang terjangkau biayanya. Ya, dia adalah orang yang sederhana. Sekali lagi, jika kita mengaitkan kata sederhana dengan tampilan-tampilan hanya lahiriah saja, sebenarnya ini kata sederhana yang sangat naif maknanya, yang sangat dangkal maknanya. Namun pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan bahwa kata sederhana atau perilaku dalam kesederhanaan sebetulnya bukan hanya dilihat dari tampilan lahiriah semata. Kata sederhana
berawal dari dalam pikiran. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, jadi kesederhanaan bukan hanya dilihat dari tampilan lahiriah seseorang. Tidak. Tetapi dilihat dari dalam pikirannya. Jika pikiran seseorang sederhana, bersahaja, jika pikiran orang wajar, logis, apa adanya, dan tidak berlebihan, maka akan terlihat dalam ekspresi. Ekspresi sikap dan perbuatan akan terlihat melalui tampilan lahiriahnya. Sebaliknya, jika seseorang memiliki pikiran yang tidak sederhana, maka akan terlihat pula melalui tampilan lahiriahnya. Perilakunya ngejlimet, muter-muter. Tidak sederhana, menjadi kompleks. Nanti Bapak Ibu akan melihat contoh-contoh dari apa yang saya sampaikan pada bagian awal ini. Dan kita akan belajar dari Alkitab yang menyatakan bahwa kesederhanaan itu bermula di dalam pikiran. Jika saya boleh meminta bantuan kepada Bapak Pendeta Yusak Satimin, Bapak Pendeta boleh membacakan beberapa ayat-ayat yang akan kita bacakan pada kesempatan malam hari ini. Jika Bapak Pendeta Yusak berkenan, kiranya dapat membaca beberapa ayat yang akan kita baca dalam kesempatan pertemuan malam hari ini. Kita akan mulai membaca dalam kitab Kejadian 2, ayat 16 dan 17. Kejadian pasal yang kedua, ayat 16 dan ayat yang ke-17. Bapak Pendeta Yusak Satimin, silakan. Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia supaya semua pohon di dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Terima kasih, Bapak Pendeta. Bapak Ibu, Kejadian 2, 16, 17 yang telah dibacakan oleh Bapak Pendeta Yusak Satimin begitu jelas. Tidak perlu penafsiran yang mendalam tentang makna, arti dari kedua ayat yang telah dibaca tadi. Allah memberi perintah kepada manusia dengan kalimat nasihat yang sederhana, yang clear, tidak perlu penafsiran yang mendalam, jelas. Tuhan memberi perintah kepada manusia, artinya Adam dan Hawa pada masa itu, bahwa semua pohon dalam taman ini boleh kau makan. Boleh, silakan. Tetapi ada satu pohon yang tidak boleh kau makan buahnya. Jelas. Kalau kau makan buah yang kularang itu, engkau mati. Perhatikan Bapak Ibu. Allah selalu memberi perintah kepada manusia secara jelas dan sederhana sebenarnya. Allah hanya meminta kepada Adam dan Hawa jangan menyentuh pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, apalagi memakan buahnya. Kalau Adam dan Hawa memakan buah itu, maka saat itu pun engkau akan mati. Jelas, sederhana. Sejatinya nasihat yang sederhana ini harus dipatuhi dengan perilaku atau tindakan yang sederhana pula. Apa itu?
jangan makan. Jangan melawan Tuhan. Kalau Allah melarang, ya jangan dilakukan. Kalau Tuhan melarang, ya jangan dikerjakan. Sesederhana itu. Sesederhana itu. Jika dilanggar, maka konsekuensi atau akibatnya adalah mati. Sekali lagi, konsekuensi atas pelanggarannya pun sederhana dan jelas, mati. Namun sayang beribu sayang. Perintah atau nasihat yang sederhana itu dilanggar. Dan akibatnya menjadi tidak sederhana. Bapak Ibu, sekali lagi saya ingin sampaikan. Sayang 1000 kali sayang. Perintah atau nasihat yang sederhana itu dilanggar. Dan akibatnya sangat tidak sederhana. Mari Bapak Pendeta Yusak kembali membaca Kejadian 6. Ayat yang Kejadian 3, maaf. Maksud saya Kejadian 3. Ayat yang ke-6. Kejadian 3 ayat yang ke-6. Kejadian 3 ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Haleluya. Kita begitu miris ketika membaca ayat ini. Manusia melanggar kesucian Tuhan. Saya keluar sedikit, Bapak Ibu. Ular adalah salah satu binatang yang dapat memperbarui tampilan fisiknya dengan berganti kulit berulang-ulang selama dia hidup. Saya tidak tahu apakah ada binatang lain yang bertransformasi seperti ular. Sekalipun 10 atau 20 kali berganti kulit, ular tetaplah ular. Oleh karena itu jangan pernah mempercayai iblis. Dengan kita melanggar kesucian Allah. Jangan pernah salah di dalam menilai kejahatan yang berada di dalam pikiran kita, Bapak Ibu. Dan firman Tuhan katakan iblis itu dapat menjadi seperti malaikat terang. Tetapi pada intinya dia adalah ular yang mematikan. Adam dan Hawa tidak dapat berkelit. Perempuan itu tidak dapat berkelit. Hawa dan Adam dan Hawa tidak dapat berkelit seraya saling menyalahkan ataupun menuduh sang ular telah memperdaya mereka. Tidak. Benar, iblis telah memperdaya Adam dan Hawa, tetapi keputusan tetap di tangan Adam dan Hawa. Ini memberi pengertian kepada kita. Apapun yang kita putuskan, apapun yang kita perbuat, kitalah yang paling bertanggung jawab. Kita tidak bisa melemparkan kesalahan yang kita telah lakukan kepada orang lain. Oh, ini gara-gara si Anu saya melakukan ini. Tidak bisa. Apalagi kita menyalahkan iblis sebagai penggoda. Ini gara-gara setan. Saya sampai berbuat begini, ini gara-gara setan. Bukan. Kitalah yang melakukannya.
Suatu ketika Allah berbicara kepada Kain, "Kain, mengapa hatimu panas? Mengapa mukamu muram? Mengapa wajahmu tidak berseri-seri? Ingat, lihat, dosa sudah mengintip di depan pintu. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Perhatikan Bapak Ibu, lihat bagaimana Allah memberikan satu pernyataan yang sederhana. Bahwa kalau kita lengah, maka dosa sudah ada di depan pintu. Artinya dia siap menelan kita. Dan Allah berkata bahwa kita sebenarnya bisa berkuasa atas dosa yang sudah mengintip di depan pintu itu. Kita dapat berkuasa atau kita dapat menolaknya. Tetapi sekali lagi sayang, 1000 kali sayang. Hawa memetik, Hawa melihat pohon, buah dari pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Padahal dia sudah masuk dalam jerat si ular tua itu. Mengapa kita tidak bisa menyalahkan pihak lain ketika kita melakukan pelanggaran? Karena kitalah yang berbuat, kitalah yang harus bertanggung jawab. Kain sudah diberi nasihat kepada Allah. Hati-hati Kain. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Engkau harus berkuasa atasnya. Allah pasti berbicara kepada kita seperti orang tua berbicara kepada anaknya. Ketika anaknya cenderung ingin berbuat kesalahan, pasti orang tua menasihati. Pasti. Nampaknya tidak ada orang tua yang baik yang tidak menasihati anaknya ketika anaknya ingin melakukan kesalahan. Pasti demikian dengan Allah Bapa. Pasti dia akan berbicara lewat hati nurani kita. Jangan begini, jangan begitu. Tetapi kalau kita lakukan ini dan itu, seperti yang dilakukan oleh Kain, Allah tidak dapat mencegahnya. Allah tidak dapat mencegah ketika kita memutuskan untuk melakukan apa yang menjadi keputusan kita. Disinilah kehendak bebas memainkan perannya sekaligus memberi dampak yang signifikan dalam kehidupan seseorang. Allah berkata, kalau engkau sentuh, kalau engkau makan buah dari pohon itu, engkau mati. Allah tidak main-main dengan perintahnya. Sekalipun manusia adalah mahkota ciptaannya. Tetapi ketika manusia melanggar kesuciannya, manusia harus menanggung segala konsekuensinya, yakni mati. Adam dan Hawa, nenek moyang manusia, telah memilih, telah memutuskan, dan mengambil tindakan untuk melanggar perintah Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau manusia hari ini dipatok, dibatasi usianya hingga 70 tahun. Dan di masa-masa hidup masuk 40, 50, 60, 70, kita menghadapi banyak masalah, sakit, dan akhirnya kematian. Ini merupakan dampak kekal dari pelanggaran manusia. Dan Allah yang berintegritas tidak akan pernah mengubah tatanannya, yang tidak akan pernah mengubah keputusannya. Manusia melanggar kesucian Allah, manusia mati. Bapak, Ibu, Saudaraku, ada seorang hamba Tuhan yang hidup di abad 18, di akhir abad 18. Nama hamba Tuhan itu adalah Norman Vincent Peale. Norman Vincent Peale. Hamba Tuhan ini berkata begini. Hamba Tuhan ini berkata seperti ini. Masalah terbesar dari manusia adalah ketika lebih suka dihancurkan lewat pujian dibandingkan diselamatkan lewat kritikan. Saya ulangi kembali.
masalah terbesar manusia adalah ketika ia lebih suka dihancurkan lewat pujian dibandingkan diselamatkan lewat kritikan. Apa maksudnya? Jadi sebenarnya pujian, sanjungan, dan penghargaan jauh lebih mematikan daripada kritikan. Lihat bagaimana ular itu menyanjung-nyanjung si manusia ini. Ya, ular berkata kepada perempuan itu dalam Kejadian 3 ayat 1, ular berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Lalu saat perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang pohon buah yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun kamu raba. Kamu makan dan kamu raba, kamu mati. Hebat, ular masuk lagi di ayat keempat. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, ini mulai masuk di pujian si ular kepada manusia. Kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Bukan main Bapak Ibu, beracun berbahaya mematikan dari sebuah pujian itu. Hati-hati ketika kita dipuji oleh manusia, ular bisa hadir di situ. Hati-hati ketika kita dihargai, dipandang hebat oleh manusia. Dipuji, disanjung, dipuja. Wow, kalau gereja Bapak Pendeta Manto mah hebat dari Lumajang. Hebat. Roh Kudusnya kuat. Lebih kuat dari Ibu Pendeta Rahayu misalnya. Hati-hati. Pujian itu mematikan. Hati-hati. Iblis bisa masuk. Iblis bisa bermanuver dalam pikiran kita. Kalau gereja itu mah gereja yang mengajarkan sesat. Kalau gereja kami tidak. Hati-hati. Sesat atau tidaknya kita. Lihat dari buah-buah kehidupannya. Jadi kita dapat memahami apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan ini. Bapak Pendeta Norman Vincent Peale. Bahwa masalah manusia adalah dia lebih suka dihancurkan lewat pujian dibandingkan diselamatkan lewat kritikan. Kalau ada yang mengkritik kita misalnya, bagaimana respon kita? You tahu nggak gerejanya GTT Kediri? Kamu tahu nggak? Itu masalah tuh gerejanya tuh. Nah, bagaimana nih Ibu Pendeta Mirna ketika mendengar kritikan itu? Kamu tahu nggak itu apa Bapak Yusuf Dalengkade? Itu gerejanya, merusak. Kamu dengar gak dari GTT, dari Yudit, dari Kediri? Masalah. Atau Bapak Pendeta Ertin Yantin, pelayanannya bermasalah. Bagaimana responmu? Pada umumnya hati kita menjadi panas. Seperti Kain juga merasa hatinya jadi panas. Mukanya muram. Kita tidak suka dikritik. Tapi manusia lebih suka dipuji. Itu sebetulnya awal dari sebuah kehancuran. Firman Tuhan katakan, jangan mengejar pujian dari manusia. Tapi kejarlah pujian pengakuan dari Allah. Nah, kita ingin diakui benar oleh Allah atau diakui benar dipuji oleh manusia. Kita lebih suka dipuji oleh manusia ketimbang dipuji oleh Allah. Mengapa? Karena kalau dipuji oleh manusia kan langsung berasa ya. Bapak Pendeta Yusak kalau dipuji sama manusia kan langsung berasa kan ya. Bapak itu tahu nggak Bapak Yusak Satimin? Wah, rohani langsung berasa kan Bapak Pendeta? Langsung berasa di sini. Wah, Bapak Petrus mengakui saya sebagai hamba Tuhan yang rohani, hamba Tuhan yang baik. Langsung berasa.
Tetapi hati-hati. Iblis bisa bermanuver atas pujian itu. Mungkin kita tidak berkata, tetapi kita berpikir dalam hati, iya dong, siapa Bapak Pendeta Yusuf Satimin? Keren. Iblis bisa masuk di dalam kalimat pujian itu. Hati-hati, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Sebaliknya ketika engkau dikritik, engkau dikritisi, mungkin juga engkau dipersalahkan. Jangan marah. Yang pertama-tama mesti kita lakukan adalah lihat keadaan kita dan periksa baik-baik apakah memang kita salah. Tetapi kalau kita tidak menemukan kesalahan pada diri kita, jangan kita mengumpat kepada orang lain. Jangan kita membalas kejahatan itu kepada orang lain. Jangan, diamlah. Karena Tuhan tahu apakah kita orang benar atau orang salah. Jadi sebenarnya pujian, sanjungan, dan penghargaan dari manusia itu sebetulnya jauh lebih mematikan daripada kritikan. Di sini kita dapat belajar hati-hati ketika dipuji. Dan terimalah ketika engkau dikritisi. Namun faktanya kita harus jujur. Kita harus jujur kepada diri kita sendiri. Orang lebih banyak memilih untuk mendapatkan sanjungan dan pujian ketimbang kritikan, bukan? Siapa di sini yang ketika dikritik orang lalu senyum? Apakah Ibu Pendeta Rahayu ketika dikritik, Ibu Pendeta Rahayu enggak rohani, lalu Ibu Rahayu senyum? Mungkin saja ada timbul rasa ketidaksukaan terhadap orang yang mengkritisi. Tetapi sebetulnya ketika orang mengkritik kita, itu sebetulnya vitamin buat jiwa kita. Vitamin buat kehidupan rohani kita. Jadi kita mawas diri. Jangan selalu tepuk dada seperti orang Farisi. Tuhan, aku ini berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari pekerjaanku. Aku ini orang baik, Tuhan. Aku ini bukan orang lalim. Aku tidak seperti orang pemungut cukai itu. Tuh, bukankah itu berbahaya? Tapi Tuhan Yesus berkata, pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Pemungut cukai itu tidak berani menengadah ke langit. Malah dia memukul dirinya dan berkata, Tuhan, aku orang berdosa. Aku hamba-hamba ya Tuhan yang tidak berguna. Kita sering kali memproklamirkan diri sebagai hamba Tuhan yang berguna, yang berdampak, yang melayani, yang sudah melakukan ini dan itu. Itu menurut kita. Lalu bagaimana menurut Tuhan atas hidup pelayanan kita? Apakah Tuhan puas dengan apa yang sudah kita lakukan? Apakah Tuhan puas dengan apa yang sudah kita lakukan lewat pelayanan di gereja kita masing-masing? Jangan pernah merasa puas diri dengan apa yang sudah kita lakukan tanpa kita memperhatikan apakah Tuhan puas atau tidak. Jadi ketika seseorang disanjung atau seseorang dipuji, maka biasanya hatinya berbunga-bunga. Wajahnya semeringah, senyum lebar. Tetapi ketika mendapatkan kritikan, hati menjadi panas, geram, dan cenderung timbul kemarahan. Kalau hal itu terjadi, Tuhan berkata, hati-hati, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dan kamu harus menguasainya. Itulah salah satu jerat iblis yang menjatuhkan Hawa. Jerat itu pun tetap terpasang hingga saat ini. Jerat iblis itu pun masih tetap terpasang hingga saat ini. Wah, kalau Bapak Yohanes Gatot lagi khotbah, itu jemaatnya hadir ratusan.
Tapi kalau yang berkhotbah adalah Bapak Pendeta Budiono dari Blitar, jangankan puluhan, jangankan belasan, terhitung oleh jari. Di situ mulai membanding-bandingke. Saat itu iblis mulai memasang jeratnya. Wow, ini kalau Bapak Pendeta Yohanes Gatot yang berkhotbah, wow, ratusan orang hadir. Tapi kalau Bapak Pendeta Budiono, hanya segelintir orang yang hadir. Hati-hati, iblis sedang memasang jeratnya. Jerat untuk Bapak Yohanes Gatot adalah pendeta papan atas. Kalau ada yang lebih atas, saya bilang lagi, Bapak Pendeta papan lebih atas. Untuk Bapak Pendeta Budiono, papan bawah. Coba. Kita yang pasang papan atas, kita yang pasang papan bawah. Tetapi Tuhan berkata, 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Makanya kalau orang-orang kudusnya Tuhan berkumpul, sekalipun 3 orang, Tuhan hadir. Tetapi yang dihadiri oleh 3.000 orang, setengahnya adalah orang yang membawa kejahatan, yang masih menyimpan kejahatan, yang masih menyimpan dosa. Bagaimana Tuhan bisa hadir? Jadi kalau kita beribadah hanya 3 keluarga, lakukan dengan setia Bapak Ibu, karena Tuhan hadir di tengah-tengah orang kudusnya. Tetapi apalah artinya ribuan, ratusan bahkan ribuan jemaat kalau Allah tidak hadir. Inilah jerat yang dipasang oleh iblis hingga saat ini. Jerat iblis yang melingkar sampai di mimbar gereja. Kok bisa, Pak? Iblis melingkar di mimbar gereja? Bisa. Siapa yang bilang tidak bisa? Justru di gereja makin kuat jerat iblis itu. Hamba Tuhan yang pongah, hamba Tuhan yang sombong, hamba Tuhan yang angkuh. Lihat video saya, kalau saya khotbah begini dan begitu. Ini pengajar yang paling benar dan lain sebagainya. Dia telah memuji dirinya sendiri. Dia sudah masuk dalam jerat iblis. Ketika dia menyampaikan firman Tuhan lewat mimbar gereja, lalu dia tidak melakukan apa yang dia katakan, iblis sudah melingkar dalam mimbar gereja, dan iblis telah melingkar dalam pikiran hamba Tuhan itu. Khotbahnya kekudusan, tapi dia hidup dalam kecemaran. Bukankah dia sudah masuk dalam jerat iblis? Bicaranya jangan khawatir tentang apapun juga, tapi dia khawatir tentang hidupnya. Pohon Natal saja belum kebeli nih Pak Petrus nih. Bicaranya jangan khawatir tentang apapun juga. Tetapi dia sendiri merasa khawatir dengan perayaan Natal yang membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dia khawatir, jangan-jangan kita tidak bisa merayakan Natal. Nanti saya akan bicara sedikit berkaitan dengan hal ini. Beda di hati, beda di mulut. Iblis sudah melingkar di dalam pikiran hamba Tuhan itu. Bicara kekudusan, tapi dia melakukan banyak pelanggaran. Bicara tentang kesucian, dia sendiri hidup dalam kebobrokan. Bicara soal kejujuran, dia sendiri masih menyimpan dusta. Siapa yang tahu kita menyimpan dusta? Siapa yang tahu kita diam-diam menyimpan kejahatan? Tuhan tahu. Bukankah benar-benar iblis sudah melingkar di mimbar gereja dan telah melingkar di pikiran hamba Tuhan ketika ia menyampaikan kebenaran, tapi dia tidak hidup dalam kebenaran? Maka ketika seseorang berkata kepada kita, Bapak Pendeta itu hanya bisa ngomong, tapi tidak bisa melakukan apa yang dia omongkan. Jangan marah, Bapak Ibu. Kalau orang memberi kritik pada kita, pendeta ini hanya bisa pintar bicara, tapi tidak terlihat dalam kenyataan. Janganlah marah, Bapak Ibu. Janganlah lekas tersinggung. Jangan-jangan benar adanya. Jangan-jangan benar itu suara Tuhan lewat jemaat kita.
Allah berkata kepada jemaat kita, dan jemaat kita itu berkata kepada kita, jangan-jangan benar. Oleh karenanya pesan yang sederhana itu kepada Kain, Kain kenapa hatimu panas? Seharusnya Kain mengambil keputusan untuk mendinginkan situasinya, untuk mendinginkan pikirannya. Mengapa wajahmu muram, Kain? Seharusnya Kain menjaga jangan sampai wajahnya muram dan menjaganya dalam keseri-serian. Tetapi yang ternyata beda. Disinilah kita sering lupa. Kita sering tidak siuman, tidak menyadari. Jangan-jangan kita berada dalam jerat iblis. Jangan-jangan kita hanya bisa banyak bicara tentang firman Allah, tetapi kita gagal memenuhinya. Bapak, Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan senior. Iblis tahu dia telah hidup mungkin triliunan tahun. Dia memiliki pengalaman yang luar biasa hebatnya. Menyampaikan hal seperti ini bukan berarti saya sedang menyanjung-nyanjung iblis, tidak. Tetapi saya ingin Bapak Ibu menyadari oknum yang jahat ini punya pengalaman hebat atas manusia. Kita 70, 80, sampai 100 pun selesai, tapi dia sudah ribuan, jutaan, bahkan triliunan tahun. Jangan pernah berkompromi dengan kuasa kegelapan yang sangat bisa menjerat kita ini. Iblis tahu ketika ia dulu hendak naik ke langit. Dalam kitab Yesaya kita menemukan bagaimana iblis ingin mendirikan tahtanya dan mengatasi bintang-bintang Allah. Dalam Yesaya 14 ayat 12 ayat sampai 15 kita menemukan bagaimana manuver iblis hendak mengungguli atau menyamai Allah. Iblis ingin mengatasi bintang-bintang Allah atau ia hendak menyamai yang maha tinggi. Akhirnya ia dibuang. Iblis dijatuhkan dari langit serta menghuni dunia orang mati di dalam liang kubur. Demikian ringkasan Yesaya 14, 12 ayat 15. Jadi ketika iblis berkata kepada Hawa, kamu akan menjadi seperti Allah. Ini tipuan. Ini jebakan. Tetapi manusia tahu apa yang dinamakan jahat, tetapi tetap saja melakukan kejahatan. Makin dilarang, makin dilanggar. Makin dilarang, makin dicoba. Itulah manusia. Dan iblis tahu kelemahan manusia itu. Sejatinya semua ciptaan termasuk iblis dan manusia tidak akan pernah dapat menyamai apalagi mengungguli penciptanya. Dan iblis telah mencobanya dan ia gagal. Bapak Ibu, ketika kita tidak tunduk kepada perintah Allah, kita tidak menundukkan diri kepada seluruh nasihat Allah, sebenarnya kita ingin menyamai Dia. Kita tidak ingin di bawah dominasi Allah. Kita hidup suka-suka kita sendiri. Itu sudah membuktikan bahwa kita hendak menyamai Allah. Firman-firman yang kita dengar selama ini hanya menjadi pengetahuan-pengetahuan teologi dan jauh dari praktik yang sebenarnya. Sekali lagi, Bapak Ibu. Sederhana bukan? Sederhana bukan perintah Allah itu. Jangan makan buah itu. Engkau makan, engkau mati. Sederhana bukan perintah Allah itu, tetapi manusia menjadikannya tidak sederhana. Sudah dilarang, ikutlah, taatlah. Sudah diberitahu jangan makan buah,
Tapi manusia itu melihat dan meraba dan akhirnya memakan buah itu. Akibatnya sangat amat tidak sederhana. Manusialah yang menjadikan masalah itu menjadi kompleks, menjadi tidak sederhana. Sekali lagi, kondisi kita saat ini yang dipatok usia 70 tahun, sakit-sakitan, bermasalah, dan kematian menjelang merupakan dampak dari pelanggaran perintah Allah yang sederhana itu. Dan kita masuk pada inti paparan firman Tuhan ini. Bagaimana dengan kondisi kita saat ini sebagai hamba-hambanya Tuhan yang dipanggil sebagai saluran atau media untuk menyampaikan pesan-pesannya Tuhan? Apakah kita selalu berpikir dan bertindak sederhana? Apakah kita berpikir dan bertindak sederhana? Mengapa saya katakan berpikir lebih dahulu? Karena kesederhanaan itu diawali dari pikiran. Baiklah, mari Bapak Ibu, kita buka hati lebar-lebar dan biarkan Roh Kudus terus mengoreksi hidup kita masing-masing. Dengan segala kerendah hatian, dengan segala ketulusan, kita datang kepada Tuhan. Tuhan pasti berbicara kepada kita. Coba, apakah pikiran dan tindakan kita sederhana? Bapak Pendeta Yusak Satimin kembali akan membaca dalam surat Ibrani 13, ayat yang pertama. Surat Ibrani 13, ayat yang pertama. Silakan Bapak Pendeta. Ibrani 13 ayat yang pertama. Peliharalah kasih persaudaraan. Sederhana bukan? Singkat kalimatnya. Dan langsung bisa kita hafal luar kepala. Peliharalah kasih persaudaraan. Coba kita bandingkan dengan kondisi pelayanan hamba-hamba Tuhan saat ini. Apakah kita benar-benar memelihara kasih persaudaraan di antara kita, hamba-hamba Tuhan, dari beragam denominasi? Yang terjadi adalah gontok-gontokan, yang terjadi adalah perselisihan, pertengkaran doktrin. Seraya menunjuk siapa yang paling benar, siapa yang salah. Padahal perintahnya sederhana. Padahal nasihat Tuhan sederhana. Peliharalah kasih persaudaraan. Jemaat kita pindah ke gereja lain saja, kita cenderung tidak mudah menerima kondisi tersebut, bukan? Jemaat kita pindah ke gereja lain, lalu kita merasa gelisah, bukan? Apalagi kalau sampai jemaat itu berkata kepada pendeta barunya, saya nggak nyaman di gereja itu, karena gereja itu begini dan begitu, karena gereja kita begini dan begitu. Kita mulai ada ketersinggungan yang merayap di sini. Tidak sedikit pertengkaran di antara hamba Tuhan berkenaan dengan hal ini. Seraya berkata, dia mencuri dombaku. Dia mencuri dombaku. Dia telah memfitnah sehingga jemaatku pindah ke gereja dia. Dia telah merusak nama baikku. Dia telah mencemarkan ajaranku. Sehingga beberapa pelayan Tuhan, pejabat gereja kita pindah ke sinode lain. Dan lain sebagainya. Lihat, pesan yang sederhana, tetapi penerjemahannya ngejelimet. Praktiknya menjadi rumit. Kitalah yang merumitkan keadaan itu. Jadi ketika firman Tuhan berkata dengan sederhana, peliharalah kasih persaudaraan. Lalu kita lihat ada jemaat kita pindah, misalnya jemaat saya, terus pindah ke tempat gerejanya Pak Petrus. Sederhana, enggak apa-apa. Kenapa? Itu domba-dombanya Allah. Domba-domba milik Tuhan. Bukan milik hamba. Bukan milik saya. Sederhana bukan? Pesan ini kuat kepada kita di akhir tahun ini. Pesan, nasihat, dan perintah yang jelas. Jangan menjadikan menjadi tidak jelas, rumit, atau kompleks.
Ini satu persoalan mengenai domba-domba. Kita sudah berdiri 3 tahun di satu wilayah, lalu nggak jauh, kurang lebih misalnya 50 meter atau 100 meter ada gereja baru. Kita mulai merasa ada saingan tuh. Perintahnya jelas, peliharalah kasih persaudaraan, bukan persaingan. Kalaupun orang lain merasa itu saingan, kita jangan sampai terjebak kepada jerat itu. Bukan, ini bukan saingan, ini persaudaraan. Lalu bagaimana Pak kalau benar-benar jemaat saya pindah? Bagaimana Pak kalau benar-benar jemaat saya pindah? Tuhan yang punya domba-domba itu, bukan kita. Rawatlah sebaik-baiknya. Rawatlah dengan nyawamu. Kalaupun ada yang pindah, biarlah dia jadi berkat di tempat lain. Itu memelihara kasih persaudaraan. Hal yang lain misalnya, kembali Bapak Pendeta Yusak Satimin, ini contoh yang berikutnya. Contoh ini akan mengakhiri pemberitaan firman Tuhan ini. Setelah itu nanti kita akan sharing sama-sama. Ibrani 13 ayat yang kelima. Ibrani 13 ayat Kelima. 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tetapi Bapak Pendeta, kenyataannya bisa berbeda. Tidak sedikit hamba-hamba yang telah menjadi hamba uang. Dia merasa Tuhan tidak becus mengurus hidup. Dia merasa tidak dibela pekerjaannya. Dia merasa ditinggalkan pelayanannya. Padahal Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Mengapa engkau jadi khawatir? Tapi keadaanku begini Tuhan. Tuhan katakan, sekalipun engkau hancur, biar engkau hancur di tanganku. Jelas. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kita rasa khawatir alang kepalang. Sejati atau kodratnya manusia demikian. Makin dilarang, makin dilanggar. Bapak Ibu, ada sebuah sindiran ya. Sindiran yang bernada satir sebetulnya. Yang dibalut dengan kesan komedi ya. Ya, kita pernah menyebut begini. Dia mah Kristennya Kristen napas gitu ya. Artinya dia Kristennya hanya datangnya Natal dan Paskah gitu. Nah, sebentar lagi kan gembala dan aktivis mesti berpikir keras nih, bagaimana untuk memenuhi kebutuhan dana yang relatif besar untuk merayakan Natal nih. Melalui sharing firman Tuhan pada kesempatan ini, saya mengajak kita semua untuk berpikir sederhana, berpikir logis dan tidak berlebihan. Jika kita punya dana yang cukup untuk membiayai segala keperluan Natal, silakan dirayakan. Silakan. Silakan. Namun jangankan untuk keperluan Natal. Ada banyak gereja jangankan untuk kebutuhan Natal. Untuk operasional gereja setiap minggu saja perlu pergumulan. Jangankan bicara perayaan Natal, Pak. Gereja kami, Pak, setiap minggu itu bergumul, Pak. Jika gereja tidak memiliki cukup uang untuk membeli pohon Natal, maka jangan merasa rendah diri. Pasang saja pohon jambu. Pasang saja pohon jambu yang ada tumbuh di halaman. Apa memang bedanya? Sederhana bukan? Kalau pohon jambu tidak ada, pasanglah pohon mangga. Ya, anggap itu pohon Natal sederhana. Kalau tidak juga punya pohon mangga, tidak juga pohon jambu, tidak punya pohon Natal, ya tidak usah pasang pohon apa-apa. Rayakan Natalmu tanpa kehadiran pohon Natal, tetapi pastikan perayaan Natalmu dihadiri Allah. Itu sederhana.
Kalau gereja-gereja lain yang punya dana cukup dengan makanan yang melimpah, ya nggak apa-apa, itu berkatnya. Tapi kalau gereja kita mengalami pergumulan, makan singkong bersama-sama, haleluya, puji Tuhan, itu pun sudah bersyukur. Perayaan Natalnya, wah, mewah, tetapi tidak dihadiri Allah. Buat apa? Buat apa, Bapak Ibu? Mending kita merayakan Natal dengan sederhana, tapi Tuhan hadir. Tuhan berbicara, Tuhan menasehati. Kita hidup dalam kasih persaudaraan yang kuat, mencintai satu dengan yang lain, mengasihi sesama, bahkan mendoakan yang baik untuk musuh. Itulah Natal yang sesungguhnya. Itulah Natal yang sesungguhnya, di mana Kristus hadir dalam hidup kita dan mengubah hidup kita, dan hidup kita berbuah-buah. Cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Perintahnya jelas. Asal ada makanan, cukuplah. Tuh. Kita lah yang sering mengubah nasihat firman Tuhan menjadi lebih ngejelimet, menjadi rumit dan kompleks. Kalau nggak punya ini, nggak punya itu, bagaimana Pak? Kita yang ngejelimet. Kita yang membuat tidak sederhana. Padahal firman Tuhan sederhana. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Saudaraku, tidak ada yang dapat menandingi kebahagiaan seseorang yang memiliki ketetapan hati bahwa Tuhan saja cukup bagiku. Tidak ada orang yang dapat menandingi kebahagiaan seseorang yang memiliki prinsip Tuhan saja cukup bagiku. Tapi pertanyaannya adalah, benar nggak Tuhan hadir dalam hidup kita dan kita merasa cukup? Kita merasa tidak banyak ketidakcukupan karena kita kekurangan ekonomi, karena kita begini begitu menghadapi masalah-masalah ini dan itu. Kita lupa Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Sekalipun Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Bukankah itu lebih hebat dari apapun yang ada dalam dunia ini? Kecukupan yang sesungguhnya dari manusia adalah kecukupan di dalam jiwanya, bukan di dalam lahiriahnya. Hanya Tuhan yang dapat mengisi jiwa seseorang dengan rasa cukup. Jadi orang yang tidak pernah merasa cukup, merasa kurang terus, dia tidak hidup dalam Tuhan. Kalau orang hidup di dalam Tuhan, maka apapun yang ada dalam hidupnya saat ini cukup karena Tuhan hidup di dalamnya. Percayalah Bapak Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan senior. Tuhan tahu bagaimana memelihara, menjaga dan melindungi hamba-hambanya. Kita dientarkan sampai di akhir 2023 ini pun itu bukti dari penyertaannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, berpikirlah dan bertindaklah sederhana sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Kita turuti perintahnya, kita hidupi pesannya, dan kita kenakan selama masih ada kehidupan di dalam hidup kita. Saatnya nanti dan itu pasti, kita akan masuk dalam dimensi kekekalan, suatu dunia baru yang tidak berzaman. Hanya orang-orang yang merasa cukup akan Tuhan akan dicukupkan selama-lamanya dalam kemuliaan kekal. Selamat Natal, rekan-rekan hamba Tuhan. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.